Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas tentang statement dari Deddy Sitorus, jadi salah satu politisi partai PDI yang dimana waktu di acara TV One tuh guys ya. Jadi di situ ya memang tentang kasus di mana Mentan itu diduga korupsi, ya kan, melakukan korupsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dari kadernya Partai Nasdem. Nah, jadi di situ tentu jadi Sitorus mengatakan bahwa TV One ini ya, para host TV One ini memframing, jadi media ini memframing. Jadi media ini memframing ya sesuatu sehingga ya gini-gini opini gitu guys. Jadi dia mengatakan bahwa nggak boleh harus berdasarkan bukti gitu kan. Nah, harus berdasarkan bukti, bukan dari intinya harus opini itu berdasarkan bukti gitu kan. Nah, berdasarkan fakta. Nah, gini saya bahas ya. Fakta itu kan sekarang kan ada fakta di lapangan bahwa faktanya bahwa Mentan Syahrul Yassin Limpo diduga korupsi, ada dilakukan pemeriksaan oleh KPK, lalu dia mengundurkan diri dari jabatan menteri, lalu ada pernyataan Mahfud MD bahwa dia itu ada jadikan tersangka gitu kan, mau jadikan tersangka, lalu ada juga laporan dari supirnya kalau dia diperas oleh ketua KPK gitu kan. Nah, ini adalah fakta-fakta yang di lapangan. Nah, atas fakta-fakta yang di lapangan yang terjadi, tentu sebagai media itu perlu mengulik. Nah, makanya yang penting itu adalah ada balancing. Jadi siapa yang diundang? Nah, ini kan media TV One ini kan mengundang adil. Semuanya ada. Wakil dari Nasdem ada, wakil dari PDI ada, selaku badan eksekutif gitu kan, itu pemerintahan, itu PDI gitu kan, ada. Juga ada pengamat politik, juga ada pengamat hukum gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal yang balance gitu. Kecuali kalau dari pihak PDI nggak diundang, jadi nggak bisa klarifikasi. Ya, jadi ini adalah nggak bisa dituduh bahwa media memframing gitu loh. Karena media memberikan kesempatan kepada Deddy Sitorus untuk bicara gitu kan, untuk mengklarifikasi gitu. Nah, jadi jadi gini yang mau sampaikan gini guys ya, apa yang disampaikan oleh pengamat politik dan hukum itu benar. Jadi saya lupa bapak apa itu, dan dengan ibu Kosnul Maria ya, dari mantan KPK, nggak salah saya itu, ibu mantan dari KPK kemarin. Jadi gini, bahwa kalau politik ya lebih mendominasi atau memegang hukum, itu akan jadi kekacauan. Tapi kalau hukum yang mengintervensi politik, itu kan jadi akan terjadi kebagusan atau baik lah istilah gitu. Jadi hukum harus di atas politik. Hukum nggak bisa, politik di atas hukum nggak bisa. Karena kalau politik di atas hukum ya akan jadi kekacauan. Nah, makanya kalau politik di atas hukum akan jadi kekacauan. Kalau hukum di atas politik bagus gitu kan. Nah, makanya KPK kan lembaga hukum. Nah, lembaga KPK hukum nggak bisa dia tuh di bawah politik, nggak bisa. Makanya nggak bisa KPK tuh di bawah pemerintah, nggak bisa KPK ini gitu kan. Seharusnya juga lembaga lain gitu. Tapi kita ngomong KPK ya, karena gini, KPK ini kan kenapa lembaga hukum kayak peradilan tuh masih di bawah pemerintah, masih kita maklumi. Karena dia lembaga hukum itu bukan hanya menindak orang-orang pemerintah, tapi juga rakyat. Jadi lembaga peradilan itu, hukum itu kan menyasar semuanya, dari rakyat biasa hingga pemerintahan gitu. Masih masuk akal kalau dia itu di bawah pemerintahan. Tapi KPK nggak bisa, karena KPK tuh menyasar hanya ya yang berhubungan dengan pemerintah gitu. KPK itu yang berhubungan dengan pemerintah, ya kan? Nah, jadi nggak bisa di bawah pemerintah gitu logikanya. Karena kalau KPK itu badan eksekutif itu kan KPK yudikatif, independen, ya kan? Nah,
Jadi dia tuh bisa bergerak luasa untuk menyasar pemerintah karena dia tuh independen gitu. Kontrolnya kuat terhadap pemerintah. Berarti kan berlaku azas itu kan itu riset. Riset yang mana kalau politik di atas hukum akan jadi kekacauan. Itu hasil riset, guys, hasil studi, bukan main-main. Kalau hukum di atas politik akan terjadi apa ya kebagusan lah, istilahnya adalah terjadi kebaikan gitu, akan bagus gitu kan. Nah, jadi dulu tuh KPK tuh udah bener itu, ketika dia independen udah bener. Jadi pemerintah tuh nggak bisa lagi macam-macam, karena dia KPK tidak di bawah pemerintah gitu kan. Kalau sekarang kan beda, KPK di bawah pemerintah. Jadi ada yang bisa bayangkan gini loh, di suatu kampung misalnya. Nah, ada Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW kan pemerintah itu kan. Di kampung di komplek itu misalnya. Dipimpin oleh Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW dipilih oleh warga komplek. Terlepas apakah pemilihannya memang walaupun sah, terlepas apakah pemilihan itu ada kecurangan atau tidak gitu kan. Bisa jadi dia menang karena curang. Nah, itu bisa terjadi. Jadi gini. Lalu ada lembaga yang mengawasi kinerja Pak RT PRW. Namanya KPK komplek anggap begitu kan. Nah, dia independen. Dia. Gitu kan? Nah, dia sehingga kinerjanya itu itu tentu bagus sekali. Dan dulu terbukti KPK dipuji-puji oleh kita semua. Dulu KPK dipuji-puji, sekarang KPK kita publik menilai KPK dilemahkan. Dan memang prestasi KPK nggak sebagus dulu. Dulu KPK tuh bagikan bagikan hero. Semuanya kagum dan salut sama KPK, tapi tidak kagum dengan KPK sekarang gitu. Ya, memang kata Diserus KPK nggak sempurna. Ini bukan masalah sempurna nggak sempurna, tapi tingkat kepercayaan publik itu jatuh drastis dan tingkat prestasi KPK jatuh drastis ya. Itu masalahnya. Bukan masalah tidak sempurna nggak sempurna. Karena memang tidak ada yang sempurna di muka bumi, tapi bukan itu poinnya. Yang tidak dimengerti di Diserus adalah bahwa ada penurunan kinerja dari KPK yang sangat jauh sekali dan ada penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang jauh sekali sejak dulu sampai sekarang. Sejak KPK berubah dari independen, bukan di bawah pemerintah, bukan jadi eksekutif, alias masih jadi legislatif, itu kepercayaan publik pada KPK tinggi sekali dan kinerja KPK itu tinggi sekali. Jadi hero-nya publik gitu. Nah, sekarang kan tidak. Sejak KPK masuk ke ranah eksekutif, coba apa terjadi? Orang-orang yang berprestasi di KPK dulu yang kita puja-puji, yang berprestasi, yang memang faktanya menjadikan KPK sebagai lembaga yang independen, ya bukan independen itu memang dulu itu independen. Maksudnya itu yang menjadikan KPK itu lembaga berprestasi itu dikeluarkan. Yaitu Novel Baswedan dengan kawan. Padahal itu orang-orang senior yang berprestasi udah menunjukkan kinerjanya, udah menunjukkan prestasinya, tapi dengan keanehan, dengan alasan tes kebangsaan, ya kan? Itu di drop out gitu, dikeluarkan. Padahal logikanya ketika mereka masuk KPK itu tentu sudah ada tes kebangsaan harusnya. Nggak perlu lagi dipertanyakan nasionalisme mereka. Lalu mereka berprestasi, lalu diadakan tes kebangsaan. Ini sama seperti gini. Kalau Anda bayangkan institusi, saya sudah sampaikan di video sebelumnya, Anda bayangkan di suatu institusi ya kayak ketentaraan atau polisi, itu masuknya tentu nggak sembarangan. Jadi orang masuk KPK dengan orang masuk polisi, tentara itu nggak sembarangan, atau ASN bahkan. Nah, jadi itu harusnya tes kebangsaan itu hanya dilakukan ketika awal masuk, ya kan? Itu. Jadi karena intinya sudah terbukti, ngapain lagi Jadi kalau ada pengulangan itu berarti tendensinya adalah suatu hal keanehan. Jadi sama kayak misalnya diadakan tes kebangsaan kepada menteri orang-orang TNI sekarang lah atau orang-orang polisi. Diadakan lagi tes kebangsaan. Apalagi orang-orang ini sudah senior, berprestasi. Jadi sama kayak misalnya kayak di TNI itu kayak kayak letjen atau jenderal yang sudah berprestasi, yang sudah banyak jasanya bagi negara, bagi TNI, lalu diadakan tes kebangsaan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Misalnya diadakan tes kebangsaan terhadap siapa ya, kepala Kostrat sekarang atau kepala Kopassus atau kepala lainnya gitu, orang-orang senior, kan nggak mungkin guys. Ini namanya semacam penghinaan gitu.
orang yang sudah dulu dites lolos masuk TNI Polri, lalu berprestasi, udah membuktikan kinerjanya, ya kan, udah berjasa bagi negara sama institusi, lalu diadakan tes kebangsaan, ini kan tidak masuk akal. Di situ kita publik menilai bahwa ada keanehan di situ, ada kejanggalan gitu kan. Nah, dan orang-orang ini selama ini vokal. Karena dulu tuh terkenal loh guys ya, terkenal sekali itu bahwa partai terkorup adalah partai-partai yang berhubungan dengan pemerintahan, yaitu PDI termasuk. Bahkan Nasdem sekarang itu masuk. Ketika Nasdem dulu, Nasdem bukan yang Nasdem sekarang. Nasdem dulu kan masih koalisi pemerintahan itu, jadi kayak PDI, Nasdem itu masuk dulu. Jadi nomor satu bahkan partai terkorup itu waktu KPK masih independen itu adalah PDI. Nah, jadi KPK tuh leluasa independen ya untuk mengusut pemerintahan eksekutif ini. Lalu karena mungkin ada kegerahan gitu kan, kok bisa PDI nomor satu paling korupsi gitu kan? Kita sangat dengar lagi begitu, karena KPK-nya sudah beda KPK-nya. Mungkin karena gerah lalu dibuanglah orang-orang ini, karena orang-orang yang menciptakan, yang membuat menguak fakta bahwa PDI adalah partai terkorupsi kemarin itu. Orang-orang ini, Pak Novel dan kawan-kawannya, ya kan? Nah, jadi makanya mereka disingkirkan gitu istilahnya gitu kan. Nah, jadi dulu KPK dulu sekarang beda gitu loh. Ini bukan masalah sempurna nggak sempurna, tapi masalah penurunan kinerja dan kepercayaan publik yang sangat jauh drop sekali. Itu yang tidak dipahami oleh Deddy Sitorus gitu kan. Nah, dan jadi betul apa yang dikatakan oleh Profesor Kusum Maria itu, bahwa KPK sekarang sudah jadi alat penguasa, alat rezim. Karena dia eksekutif. Jadi sama karena bayangkan kayak di komplek ya, ke komplek rumah saya ini ada RT RW. Lalu untuk ngawasi kinerja RT RW itu bagaimana? Apakah RT RW ini memang betul-betul menjalankan pemerintahan di komplek ini dengan benar? Apakah dia ada bermain dengan yang punya kedai gitu kan, atau yang punya usaha di komplek kita ini sehingga tidak adil? Gimana caranya? Ya dibentuklah, warga bersepakat untuk membentuk lembaga independen untuk mengawasi kinerja Pak RT RW dan jajarannya. Nah, paham ya? Namanya KPK komplek misalnya. Udah independen nih dan terbukti dia banyak menemukan pelanggaran, bahkan operasi tangkap tangan terhadap jajaran Pak RT RW. Misalnya ada kongkal-kongkal sama yang punya kedai di komplek ini, yang punya bisnis di komplek ini, sehingga merugikan yang lain gitu kan. Yang orang-orang yang tidak mendukung RT RW gitu, ya kan, yang intinya adalah yang selalu mengkritik RT RW, mereka APK disasar, mereka tuh tidak tirikan. Nah, jadi dapat operasi tangkap tangan gitu kan. Jadi terbukti nih kinerja bagus gitu kan, karena dia independen. Jadi Pak RT PRW nggak bisa macam-macam gitu, karena dia nggak bisa memegang ini karena lembaga ini independen gitu. Lalu tiba-tiba diambil lah. Jadi karena merasa gerah kan, oh jajarannya banyak terbukti nomor satu korupsinya gitu paling banyak. Gerah lah dia kan Pak RT PRW ini. Lalu dia bikin planning gimana supaya orang-orang yang ada di lembaga independen ini ya, KPK komplek ini itu disingkirkan. Dibuatlah skenario bahwa ini buat tes lagi. Padahal orang-orang ini ketika dibentuk lembaga independen itu udah ada tesnya dan mereka berprestasi. Nah, ini konyol sekali, sama kayak tadi saya sampaikan, kepala-kepala atau orang-orang senior di TNI Polri atau SN itu ya yang sudah berprestasi senior itu di tes kebangsaan lagi kan lucu. Harusnya kan tes kebangsaan itu adalah untuk anak yang baru masuk gitu. Paham ya maksudnya? Jadi orang baru masuk itu tes kebangsaan silakan, tapi orang yang sudah berprestasi, yang sudah terbukti kinerjanya, kalau tidak perlu lagi pertanyakan atas pembahasan korupsi, itu masih diadakan tes. Ini kan nggak masuk akal guys, ya kan? Nah, jadi dilemakanlah lembaga independen ini, lalu ditarik jadi bagian mereka. Jadi Pak RT PRW, aduh ini independen ini bahaya nih, kita nggak bisa luas kita nih jadi target terus itu kan, akhirnya ditariklah dia jadi bagian dari PRT. Jadi lembaga independen ini yang punya taring ini jadi ompong. Kenapa? Udah tarik PRT gitu. Ini PRT itu karena di bawah PRT, ya ingat ya, KPK-nya di bawah PRT. Gimana dia mau bergerak? Nah,
memang ada juga orang-orang di lembaga ini yang masih menunjukkan girohnya gitu kan. Meskipun kita dibawa PRT, kita harus tetap bergerak. Makanya jadi kemarin kayak kasus Harun Masiku, masih juga ada orang-orang pemerintah yang disasar, orang-orang dari partai penguasa disasar. Tapi kan kita bisa nilai, oh ternyata kenapa kok belum ditangkap-tangkap? Kenapa kok hilang gitu? Ya kan nggak tahu di mana. Padahal bukan nggak tahu di mana. Karena gini, teroris nih, yang paling dia apapun itu ya, itu bisa ditemukan, bisa ditangkap. Masa ini nggak bisa Harun Masiku, gitu loh. Ini aneh sekali guys, ya. Harun Masiku dibanding teroris, masa nggak bisa Harun Masiku itu? Terus saja yang dimanapun itu, siapapun itu orangnya bisa, ya kan? Sembunyi lubang semut pun dia bisa gitu. Nah ini Harun Masiku nggak bisa. Ini udah berapa lama ini? Jadi seakan-akan dibiarkan menguap begitu saja, tanpa kejelasan. Jadi waktu dilulur gitu kan? Coba, nggak ada perkembangan Harun Masiku nih guys, luar biasa coba. Dari PDI ini kan, ini suatu kejanggalan luar biasa besar, keanehan gitu. Ini publik tentu mempertanyakan, ada ketidakadilan di sini, seperti yang disampaikan oleh pengamat politik hukum tadi. Ada ketidakadilan, kok tebang pilih gitu, kok KPK tebang pilih. Memang ada yang bagian sedikit dari itu bilang kan bukan hanya Nasdem kena, kita juga kena. Iya memang PDI kena. Tapi kenanya PDI itu tidak tuntas gitu. Paham ya? Jadi gini, jadi di antara lembaga independen ini, anggotanya itu tentu masih ada punya giroh. Jadi mereka berpendapat meskipun kita di bawah PRT nih, PRT komplek, kita tetap harus membatas korupsi. Tapi tetap aja mereka di bawah kontrol PRT. Jadi gerak mereka terbatas, guys. Jadi ada intervensi di PRT. Besar peluang intervensi dari PRT. Kenapa? Karena PRT yang nguasai. Karena ke lembaga KPK itu di bawah PRT. Itu logikanya, guys. Ini meskipun udah bergerak ini anggota-anggota yang masih lurus ya. KPK itu kan masih ada yang lurus, kita akui, masih ada yang lurus. Ya, nggak semuanya juga nggak fair kita katakan bahwa semuanya itu sudah belok, nggak mungkin. Nggak fair juga. Tentu masih ada yang lurus. Nah, lurus ini bekerja. Makanya ada Harun Masiku. Makanya ada juga pemerintah disasar. Tapi faktanya itu kan tidak tuntas. Nyangkut, guys. Nah, ini yang kita curigai, yang kita persepsikan bahwa ada intervensi dari PRT, dari pemerintahan. Karena dia di bawah pemerintahan, di bawah eksekutif itu kan. Nah, itu logika berpikirnya seperti itu, guys. Kok yang ini tuntas, ini nggak tuntas gitu loh. Nah, apalagi ini momen tahun politik. Kok bisa di tahun politik hanya Nasdem yang kena? Padahal logikanya kalau itu dibuka, dan itu kan tidak dibuka luas. Jadi anehnya gini, jadi kayak apa ya? Kayak yang penting Nasdem kena gitu. Tapi yang nggak mau dibongkar dulu. Kenapa? Kalau dibongkar pasti akan dibuka semuanya. Karena ini adalah kementerian. Kementerian itu siapa yang milih? Yang milih Pak Mentan itu siapa? Ya Presiden. Gitu logikanya. Yang milih kemarin Menkominfo siapa? Ya Pak Presiden. Gitu loh. Jadi kenapa nggak tuntas gitu? Jadi justru ini adalah sengaja seperti sekali diciptakan untuk agar menghambat lajunya dari Nasdem. Ya, apalagi mana PKB kena juga loh. Caimin juga kena loh. Jadi PKS alhamdulillah belum. PKS karena memang susah menemukan celah, karena Nasdem dan PKB itu kemarin kan di pemerintahan. PKS tidak, makanya jadi alasan kenapa Nasdem dengan dengan PKB gampang ditarget karena mereka adalah bagian pemerintahan kemarin. Sekarang tidak lagi. PKS tidak, memang oposisi murni. Makanya nggak bisa ditarget gitu, guys. Makanya KPK itu kan hanya menyasar pemerintahan. Makanya yang kena itu Nasdem sama PKB. Nah, inilah gerak untuk menghambat. Kita curigai adalah gerak untuk menghambat. Dan ini wajar. Namanya opini, persepsi. Persepsi yang berdasarkan dari fakta. Fakta bahwa ada pemeriksaan terhadap Caimin. Fakta bahwa ada pemeriksaan terhadap Mentan dari Nasdem dan Menkominfo dari Nasdem. Itu faktanya. Makanya ada opini publik. Nah, itu wajar. Nah, kata Deddy Sitorus kan harus dari bukti. Lah, ini nyari bukti siapa? Bukan kita. Tugas cari bukti adalah KPK. Dan KPK sayangnya di bawah pemerintahan. Itu masalahnya. Jadi masa kita disuruh nyari bukti, menunggu bukti? Ya kalau yang mengapain bukti itu adalah di eksekutif, ya bagaimana coba? Ini sama kayak tunggu bukti ya nanti KPK KPK ini cari buktinya. Ya kita gimana caranya?
KPK-nya sudah di bawah PRT, guys. Gimana coba? Bukti apa kita harapkan gitu loh? Bukti Harmosiko mereka belum ketemu gitu. Jadi terus nih nggak ngerti apa skema aja, nggak ngerti gitu kan. Permainan dia nggak paham. Justru dia menggiring opini kalau jangan apa yang begini begitu loh. Itu media tuh sudah adil, sudah menghadirkan semuanya, sudah ada dia sebagai wakil dari pemerintahan PDIP gitu kan. Ada juga pengawal politik hukum, ada lagi yang jadi korban ya kan, yaitu dari Nasdem gitu guys. Jadi saya lihat dari source ini nggak paham demokrasi dia guys. Jadi sekarang kan kita tuh pembuktian itu kan di pengadilan, dan sayangnya yang membuktikan itu adalah eksekutif, dimasukkan ke eksekutif. Itu masalahnya. Kalau KPK itu masih netral, masih independen, oke. Tapi kan tidak, dia nggak bisa lagi dikatakan netral. KPK nggak bisa lagi dikatakan netral karena KPK sudah di bawah PRT. Itu logikanya. Kalau KPK kemarin masih independen, nggak di bawah kontrol PRT, bisa kita katakan. Tapi sekarang tidak, guys. Masalahnya tidak, gitu loh. Itu yang tidak dipahami oleh Distorus. Ya, kita berharap semoga jadi kita maklum lah, guys. Kita maklum. Makanya bahaya. Makanya betul, riset itu betul ya. Ini kan kekacauan namanya. Riset itu betul. Kalau politik di atas hukum, ya inilah jadi kekacauan. Karena yang hukumnya itu si KPK itu berada di bawah Pak RT, kendali Pak RT, yaitu di bawah kendali eksekutif. Makanya jadi kekacauan. Kalau KPK kemarin di bawah independen gitu kan, itu tidak jadi kekacauan. Yang kekacauan memang terjadi, tapi kekacauan yang baik. Kita ada kekacauan yang baik, ada kekacauan yang buruk. Kekacauan baik adalah pemerintah gerah, karena banyak kader-kadernya kena tangkap tangan OTT. Banyak sekali waktu itu guys. Jadi KPK itu dulu sangat berprestasi, banyak kali OTT-nya gitu kan. Karena dia tuh punya gerak ruang yang tidak terbatas. Enak dia tuh menyapu semua koruptor. Enak dia. Karena tidak ada intervensi dari PRT. Dia tidak di bawah eksekutif. Enak dulu bekerja aja guys. Nah, terbukti dengan dari partai pemerintah ya, bukan hanya PDI tapi juga Nasdem, karena dulu Nasdem bagian pemerintahan gitu. Tapi sekarang sejak dikebiri KPK ini dibuang itu yang orang berprestasinya, lalu dijadikan dia ditarik dia jadi kontrol Pak RT, udahlah. Makanya jadi kalau nggak mau publik persepsi seperti itu, jangan buat yang aneh-aneh. Kembalikan KPK ke independen. Gitu kan? Kembalikan KPK ke independen, jangan seperti ini. Nah, jadi guys, ini sebenarnya itulah kita harus, katanya publik harus belajar. Ya justru dia harus belajar gitu kan. Dia harus belajar membaca situasi gitu. Ini tahun politik, apapun itu, kalau namanya ada kasus-kasus tahun politik, orang akan menghubungkan dengan politik. Nah, mungkin momen politik ada kasus tidak hubungan dengan politik, apalagi ini berhubungan dengan antara KPK yang merupakan badan eksekutif ada di kontrol pemerintah dengan Nasdem dan PKB yang merupakan oposisi. Itu jelas sekali ya, itu pasti berhubungan. Nah, mungkin tidak di tahun politik ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja lah guys ya video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.